Halo, selamat pagi Ibu Prida Mbak Astuti selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Teori Komunikasi, dan teman-teman saya yang belum pernah saya jumpai. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Saya Siti Konia, kali ini bisa panggil saya Koni. Saya dari jurusan Public Relations. Saya di sini bersama partner saya. Halo, perkenalkan nama saya Gigi Evelyn. Kalian bisa panggil saya Gigi. Saya dari jurusan jurnalistik di kampus di Kosta AWS. Akan memaparkan teori komunikasi dari bab 7, yaitu ekspektasi violence theory, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu teori pelanggaran harapan. Oh iya teman-teman, jangan lupa siapkan alat tulis atau gadget buat mencatat rangkuman ya. Jadi kami harap kalian bisa mudah memahami teori pada bab 7 ini. Bagi yang belum jelas, bisa ditanyakan di akhir presentasi ya. Teori pelanggaran harapan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut expectancy violence theory atau teori EVT. Teori ini dikembangkan dan dikreasikan oleh Judy Burgon pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Nah, teori pelanggaran harapan ini tertarik dengan struktur dari pesan-pesan nonverbal. Studi awal Burgon 1978 tentang EVT menyatakan contoh spesifik komunikasi nonverbal, yaitu ruang pribadi dan harapan orang terhadap jarak. Jadi, sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita melakukan komunikasi nih dengan orang lain, yaitu dengan orang yang baru kita kenal ataupun dengan orang yang sudah lama dekat dengan kita. Nah, di situ terjadi komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk komunikasi nonverbalnya itu banyak sekali terjadi harapan gitu, terjadi pelanggaran harapan pada komunikasi nonverbal, yaitu ruang pribadi dan harapan orang terhadap jarak, itu contohnya. Maksudnya apa di sini? Yaitu dalam ruang pribadi, semisal saya dan si A berkomunikasi, tapi di situ si A ini malah menyentuh tangan saya gitu. Padahal orang ini tuh orang yang baru saya kenal gitu. Nah, di situ sudah melanggar harapan saya. Padahal harapan saya itu orang A ini harus menjaga jarak nih, karena saya baru kenal sama si orang A ini. Tapi kenapa dia malah dengan enaknya atau nggak sengaja dia nyentuh tangan saya kayak gitu. Itu yang dimaksud pelanggaran harapan pada teori ini. Nah, dalam teori ini juga menyatakan ketika norma-norma komunikasi itu dilanggar, maksudnya ketika si A ini udah melanggar harapan saya, pelanggaran itu dapat dipandang dengan positif atau negatif. Jadi saya bisa memandang hal itu positif atau negatif gitu. Jadi berhubung saya udah merasa udah melanggar harapan saya, jadi saya memandang orang ini negatif, seperti itu. Jadi tergantung persepsi penerima terhadap si pelanggar. Selanjutnya ada gagasan dasar teori pelanggaran harapan, yaitu ada 4. Yang pertama, peranan komunikasi nonverbal, yaitu bagaimana tindakan kita saat mengatakan sesuatu itu menjadi lebih penting dari apa yang kita katakan. Jadi tindakan kita atau komunikasi nonverbal kita itu sangat lebih penting, sangat lebih berarti daripada apa yang kita ucapkan. Jadi gimana gestur kita dan cara kita memperlakukan si penerima pesan ini. Yang kedua yaitu perilaku komunikasi nonverbal yang sangat mempengaruhi interpersonal adalah jarak. Jadi di sini jarak merupakan hal yang sangat dominan, yaitu hal yang sangat berpengaruh dalam komunikasi nonverbal. Kemudian yang ketiga, jarak menjadi penting karena perubahan jarak yang tidak diharapkan bisa menjadi sangat ambigu, sedangkan setiap orang memiliki harapan yang berbeda. Kemudian yang keempat, untuk memahami komunikasi nonverbal, khususnya jarak yang diintegrasikan ke dalam ruang personal dan pengaruhnya terhadap pesan-pesan,
Dalam komunikasi, maka dikembangkanlah teori pelanggaran harapan. Nah, sekarang kami akan menampilkan sebuah contoh video singkat teori pelanggaran harapan. Berdasarkan reka adegan tadi, kita memahami bahwa teori pelanggaran harapan merupakan gambaran nyata seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Hal ini bergantung pada kesamaan respon antara dua orang yang berinteraksi tersebut. Sekarang masuk ke contoh spesifik komunikasi nonverbal, yaitu hubungan ruang atau proxemic, yaitu ilmu tentang penggunaan ruang oleh seseorang, yaitu membahas cara seseorang menggunakan ruang pada saat percakapan atau pada saat interaksi berlangsung. Nah, premis Burgon pada tahun 1978, manusia itu ternyata mempunyai dua kebutuhan yang berlawanan dalam hubungan ruang. Yang pertama itu ada afiliasi, yaitu manusia itu memiliki keinginan untuk dekat dengan orang lain. Yang kedua itu ruang personal, yaitu penggunaan ruang dan jarak seseorang yang dapat berubah terhadap orang lain. Jadi kebalikan dari afiliasi yang selalu ingin dekat dengan orang, yang ruang personal ini lebih membatasi gitu, lebih ada jarak dan lebih ada ruang pada saat interaksi berlangsung. Selanjutnya ada zona proxemic. Ternyata terbagi menjadi 4 zona proxemic atau zona ruang. Nah, yang pertama itu ada ruang intim yang berjarak 0 sampai 18 inci. Itu sangat dekat dengan kita, bahkan udah nempel gitu dengan kita. Biasanya itu orang yang memiliki hubungan dekat dengan kita gitu. Yang kedua itu ruang pribadi yang berjarak 18 inci sampai 4 kaki, biasanya dengan keluarga, sahabat, dan teman. Jadi masih informal gitu, masih bisa bercakap dan masih bisa membahas hal-hal yang informal kayak gitu. Yang ketiga itu ruang sosial. Ini lebih formal dari ruang pribadi ya, biasanya dengan rekan kerja kayak gitu. Nah, ini berjarak 4 kaki sampai 12 kaki. Yang terakhir itu ruang publik yang berjarak lebih dari 12 kaki. Biasanya digunakan untuk diskusi dan lebih formal. Jadi lebih formal nih dari ruang sosial. Biasanya atau contoh yang lebih sering kita gunakan yaitu dosen dan mahasiswa. Jadi adanya diskusi di situ. Sebelum kita menutup pembahasan kita tentang ruang pribadi, kita bahas fitur tambahan yaitu teritorial atau kewilayahan. Kewilayahan yang dimaksud adalah kepemilikan area atau barang seseorang. Jadi seringkali kita mengklaim berbagai daerah spasial yang ingin kita lindungi atau kita bela gitu. Jadi ada 3 jenis wilayah. Yang pertama itu wilayah primer yang menunjukkan kepemilikan eksklusif seseorang terhadap benda atau area, seperti komputer atau perusahaan milik pribadi. Yang kedua itu wilayah sekunder, merupakan afiliasi seseorang dengan sebuah area atau benda. Semisal mahasiswa pasca sarjana merasa perpustakaan atau kantin itu wilayahnya. Jadi mereka ini bukan pemilik gedung atau daerah, namun sering menempati area tersebut atau sering menempati perpustakaan tersebut. Yang ketiga ini wilayah publik, yaitu tempat-tempat terbuka untuk semua orang, termasuk pantai dan taman. Beralih ke slide berikutnya, yaitu 3 asumsi teori pelanggaran harapan. Yang pertama, harapan mendorong terjadinya interaksi manusia. Manusia selalu memiliki harapan-harapan yang akan dibawanya dalam interaksinya dan
mempengaruhi perilakunya dalam interaksi itu dengan orang lain. Judy Burgon dan Gerald Hall pada tahun 1988 berpendapat ada 2 jenis harapan. Yang pertama, harapan pra-interaksional, yaitu pengetahuan yang komunikator bawa pada komunikasi atau dalam komunikasi. Contoh kasusnya adalah sebelum kita bertemu orang lain, kita tertarik untuk mencari informasinya terlebih dahulu. Kita mencarinya di sosial media, contohnya di Instagram. Kita melihat bagaimana postingan orang tersebut. Dari situ kita bisa mengenali bagaimana orang tersebut tanpa bertemu secara langsung. Kita mempunyai interpretasi terhadap orang tersebut. Yang kedua ada harapan interaksional, yaitu kemampuan individu saat berinteraksi. Contoh kasusnya adalah misal saat pertemuan salah satu dari mereka ada yang saling menjaga kontak mata, mungkin saling ada yang menyentuh tangan atau lain sebagainya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi harapan. Yang pertama adalah faktor-faktor individual komunikator, meliputi gender, kepribadian, usia, penampilan, dan reputasi. Yang kedua ada faktor-faktor relasional, meliputi sejarah hubungan yang melatar belakangi, perbedaan status, tingkat ketertarikan, dan rasa suka. Yang ketiga ada faktor konteks, meliputi formalitas atau informalitas, fungsi tugas atau sosial, batasan lingkungan, dan norma-norma budaya. Asumsi yang kedua yaitu harapan terhadap perilaku manusia dipelajari. Perilaku manusia dipelajari dari budaya perilaku dan dari individu yang menganut perilaku tersebut. Contoh kasusnya seperti pada gambar di samping, yaitu diskusi antara dosen dan mahasiswa. Contohnya ada mahasiswa yang berperan aktif dalam kuliah, sering bertanya atau sering berinteraksi dengan dosen dengan harapan mahasiswa tersebut diperhatikan oleh dosen tersebut. Tetapi pada budayanya adalah dosen dengan mahasiswa itu harus menjaga jarak karena hubungan itu adalah hubungan formal. Asumsi yang ketiga adalah orang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal. Ketika seseorang berhadapan dengan orang lain, sebenarnya seseorang mampu untuk membuat prediksi perilaku nonverbal yang muncul dari orang tersebut. Contoh kasusnya adalah ketika kita dilihat oleh orang, kita merasa bahwa orang itu tertarik kepada kita dan orang itu memperhatikan kita. Padahal belum tentu itu kenyataannya. Bisa saja orang itu hanya ingin tahu bagaimana kita sehingga dia memperhatikan kita. Selanjutnya, valensi penghargaan komunikator. Contoh kasus, apabila seseorang berdiri terlalu dekat dengan Anda di dalam lift, padahal lift itu kapasitasnya 12 orang, namun saat itu isinya hanya 2 orang saja, mesti Anda merasa sangat tidak nyaman, aneh, dan bisa saja jadi kesal. Tapi kalau Anda berdiri dengan sangat dekat atau jarak intim dengan orang asing karena berada di atas bus yang penuh sesak, Anda bisa jadi tidak merasa bersalah. Artinya, 2 orang yang berada di lift itu seharusnya bisa menjaga jarak, karena kapasitas untuk lift bisa menampung untuk 12 orang. Tetapi ada salah satu orang yang melanggar harapan, yang melakukan pelanggaran harapan, sehingga menyebabkan salah satunya merasa sangat tidak nyaman dan menjadi kesal. Beda lagi dengan kasus yang di dalam bus. Ketika berdiri berdesak-desakan dengan orang asing di dalam bus, itu sudah menjadi hal yang lumrah karena banyak penumpang di dalam bus tersebut. Sehingga tidak masalah jika semua orang di dalamnya berdesakan atau menjadi sangat dekat. Pelanggaran itu tidak selalu membawa dampak negatif, malah bisa jadi positif. Semua tergantung pada valensi penghargaan komunikatornya. Tergantung penilaian seseorang yang menjumpai pelanggaran harapan, apakah menilai negatif atau positif. Jika orang itu yang kita sukai,
biasanya kita mengevaluasi pelanggaran positif, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah rangsangan. Rangsangan adalah minat atau perhatian yang meningkat ketika pelanggaran harapan terjadi. Rangsangan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu rangsangan kognitif, yaitu kesiagaan mental akan adanya penyimpangan harapan. Jadi kita itu lebih peka ketika ada orang yang ingin melakukan pelanggaran harapan tersebut. Yang kedua itu rangsangan fisik, perilaku yang digunakan sebagai akibat dari penyimpangan harapan. Nah, kalau yang kognitif tadi kepekaan, kalau yang fisik ini kita refleks melakukan tindakan atau mengucapkan. Semisal dari kasus yang pertama tadi, orang yang di lift, semisal orang itu mulai mendekat dan melakukan tindakan yang kurang mengenakan, kita dengan lantang mengucapkan atau menegur orang tersebut, seperti itu. Kemudian ambang batas ancaman, yaitu toleransi bagi pelanggaran jarak. Apabila suatu pelanggaran terhadap harapan mendatangkan perasaan tidak nyaman, tidak senang, aneh dalam diri seseorang, maka pelanggaran itu dianggap sebagai ancaman. Nah, ketika jarak disamakan dengan ancaman, maka semakin dekat jarak seseorang tersebut, maka situasi akan dianggap mengancam atau membahayakan. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, valensi pelanggaran merujuk pada penilaian positif atau negatif dari sebuah perilaku yang tidak terduga. Valensi pelanggaran berfokus pada penyimpangan itu sendiri. Para komunikator berusaha untuk menginterpretasikan makna dari sebuah pelanggaran dan memutuskan apakah mereka menyukainya atau tidak. Contohnya ketika seseorang masuk ke dalam lift, kemudian berdekatan dengan kita tidak menduga hal itu terjadi. Karena pada lift itu hanya ada 2 orang dan kemudian dia mendekat dengan kita akan menginterpretasikan makna dari perilakunya itu sebagai perilaku yang penilaian yang negatif. Kita sudah menginterpretasikan bahwa dia akan melakukan yang tidak kita ingini. Selanjutnya, valensi imbalan komunikator. Burgon berpikir bahwa seseorang memiliki potensi menghukum atau memberi imbalan dalam percakapannya, bahwa manusia memiliki kumpulan karakteristik positif dan negatif. Dari contoh kasus itu, bisa jadi kita karena merasa tidak nyaman berdekatan dengan dia di dalam lift itu, kita memberikan feedback atau imbalan merasa tidak nyaman sehingga kita meminta dia untuk menjaga jarak atau kita yang menjaga jarak. Selanjutnya ada integrasi. Integrasi dibagi menjadi 3, yaitu tradisi komunikasi, meliputi fenomenologis, sibernetika, dan sosiopsikologis. Yang kedua ada konteks komunikasi, meliputi intrapersonal dan interpersonal. Yang ketiga ada pendekatan mengetahui, meliputi positivistik atau empiris. Selanjutnya ada kritik terhadap teori. Yang pertama, ruang lingkup terhadap teori ini terlalu luas karena komunikasi nonverbal adalah area yang sangat luas. Yang kedua, utilitas dari tulisan awal Burgon dan Jones pada tahun 1976 ke studi lebih baru atau McPherson dan Liang 2007. Penelitian yang menggunakan kerangka EVT memenuhi kriteria. Yang ketiga, kemampuan uji Sparks dan Greene berkomentar bahwa persepsi rangsangan diri bukan ukuran yang valid. Yang keempat ada heurism. Teori ini telah disertakan di berbagai bidang topik. Yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Pelanggaran harapan terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan verbal dan nonverbal seperti berdiri terlalu dekat atau mengatakan hal-hal yang tidak sesuai. Pelanggaran tidak selamanya bersifat negatif. Pelanggaran dapat menjadi positif
manakala tindakan dapat diterima atau para pelaku memiliki nilai ganjaran positif. Teori pelanggaran harapan adalah teori penting karena menawarkan hubungan antara perilaku dan kognisi. Ini salah satu kegunaan teori komunikasi terhadap kebutuhan kita untuk orang lain dan kebutuhan untuk ruang pribadi.